Dan kali ini di sini kita mencoba untuk install Debian 13 di virtual machine dan kita langsung aja menuju ke VirtualBox teman-teman. Dan di mana itu? Di sini. Oracle ya? Oh, nah ini dia teman-teman. Jadi Oracle VirtualBox. Nah, sebenarnya VirtualBox ini merupakan salah satu dari ada beberapa ya, ada banyak ada beberapa ya untuk mesin virtual ya, virtual mesin teman-teman. Jadi tidak hanya VirtualBox saja, tetapi ada virtual mesin lainnya gitu ya teman-teman, termasuk Kemu yang dulu pernah kita praktekkan ya teman-teman di Chromebook. Dan kesempatan kali ini kita ke VirtualBox. Oke, ini kemarin sebenarnya kita udah cobain beberapa teman-teman dan kita akan ulangi aja dari awal ya teman-teman. Kita remove dulu, oke. Jadi untuk melakukan penghapusan ya, di situ caranya teman-teman, klik kanan remove. Nah sekarang di sini kita langsung untuk membuat yang baru. Nah untuk membuat mesin yang baru teman-teman. Oke, jadi ada dua cara teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu mau membuat sebuah mesin yang baru, di situ kalian bisa langsung klik new pada bagian ini. Jadi udah sebenarnya simple ya untuk interface-nya, ini udah ada. Atau di bagian menu bar, nah di sini ada new, open, sama aja. Yang penting di sini kalau kalian lihat ini ikonnya itu gede banget nih. Ya kita new aja seperti ini teman-teman. Kita new, kita kasih nama nih Debian 13 ya, Debian 13 tanpa spasi ya. Dan nanti di sini untuk VM foldernya teman-teman. Nah ini kita akan ganti ya, jadi biar nggak ke sini teman-teman, kita akan ganti ke outer teman-teman, seperti itu. Kita outer ke sini aja teman-teman, jadi ke bagian OS. Oke, terus di sini kita virtual ya. Oke, kita kasih ke subfolder aja biar rapi, select folder seperti ini. Nah di sini kita akan cobain, ini sebenarnya udah ada teman-teman di bagian sini ya, di VirtualBox-nya dia sudah menyematkan di sini kalau misalnya kita mau Debian teman-teman. Jadi di sini kita pilih Linux, dia otomatis akan ke Debian ya teman-teman untuk default-nya. Dan ini sudah ke 13 ternyata teman-teman untuk default-nya. Kalau sebelumnya untuk Debian yang pernah kita coba ya, itu ada Bookworm sama Bullseye teman-teman. Jadi dulu itu pertama kali kita pakai Debian ya teman-teman, di sini di Bullseye teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan langsung saja di sini karena aku pengen agar ini tuh kita bisa langsung dari ISO ya, ISO file. Jadi kalian bisa download teman-teman. Kalian bisa download di websitenya Debian. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi sama seperti ketika kalian ini kita simulasikan secara langsung ketika kalian itu instalasi di komputer ya. Kita download teman-teman, klik download seperti ini. Setelah itu di sini kalian bisa langsung klik pada bagian ini. Karena di sini aku sudah download teman-teman, di sini kita langsung open ya teman-teman di bagian sini. Select ini, kita langsung klik pada bagian ini ya teman-teman. Kita outer dan di sini ini sudah ada nih teman-teman. Jadi padnya yang kemarin kita udah cobain secara langsung. Ya, dan ini langsung ke kunci ya teman-teman, seperti ini. Kita install Debian 13 ini. Oke, next. Sebentar, ini ada apa ini? Oke, yes. Oke, kita next. Setelah itu di sini kita kasih untuk username-nya, kita kasih Rahman Cyber aja. Ini bebas ya buat kalian teman-teman, bebas. Ini kita ya 1 2 3 4 teman-teman. Ini bebas ya kalian mau pakai apa. Dan di bagian sini tuh Debian 13, domain namanya ini ya, biar aja seperti itu. Next, oke. Dan di bagian ini yang penting ya sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kalian itu install di komputer, kalian perlu ketahui ya untuk spesifikasi komputer kalian. Walaupun sebenarnya di sini sudah tertera ya teman-teman. Jadi ini untuk maksimalnya. Ini udah ada nih merah. Jadi jangan sampai kalian geser ke bagian merah ini. Paling enggak setidaknya masih hijau teman-teman. Dan ini kalau kalian lihat untuk base memorinya dia udah di set ya, set default itu 2 GB ya teman-teman. Dan ini masih sisa karena total untuk RAM yang saya miliki itu di sini 16 GB. Dan CPU di sini itu maksimal ada 12 CPU teman-teman. Dan di sini jangan sampai ke sini ya. Paling enggak di sini ini kan ada tulisan 1 nih. Jadi kita bisa tingkatkan jadi 2 seperti ini. Jadi jangan sampai di bagian merah ini karena nanti akan mengganggu untuk di Windows-nya bisa crash ya. Dan untuk di size-nya teman-teman, untuk default-nya 20 ya, 20 GB. Tapi berkaca ke Chromebook yang dulu ya, itu ketika kita buat lingkungan Linux itu biasanya default-nya 10 ya, 10 GB itu bisa. Jadi kita akan setting 10 GB-an aja lah ya teman-teman. Oke, terus di sini kita next ya. Oke, sudah teman-teman, kita udah buat ya ini finish. Yaps, kita udah buat satu mesin baru. Dan untuk menjalankannya, ini sebenarnya kalau misalnya kita udah finish tadi, ini langsung powering VM up loh teman-teman, seperti itu. Tuh, dia langsung nyala ya teman-teman di sini untuk VirtualBox-nya. Dan ini bisa kita gedein juga. Wih, apa ini tadi? Langsung kayak gini. Ada end kernel panic. Terjadi sebuah permasalahan seperti ini. Kita lakukan reset ya teman-teman. Jadi kita reset dari awal. Oke, what's wrong? Wih. Oke, jadi itu adalah salah satu cara untuk mengatasi ya kalau misalnya itu jadi error. Tapi ini berbeda ya dengan yang tak coba kemarin. Jadi kita kemarin itu coba yang kita tidak pakai install ISO teman-teman. Jadi itu langsung menuju ke tuh, ini dia install otomatis nih. Jadi sebelumnya itu langsung muncul ke GUI-nya yang install, ada install terus ada
apa pokoknya itu yang langsung ke GUI instalasi teman-teman. Tapi ini kenapa enggak ya? Karena nanti ketika kita install itu nanti ya kayak proses itu ada GUI-nya. Tapi ini semacam kayak dia itu install tanpa GUI nih. Jadi starting up partition tuh kan kayak otomatis gitu loh dia. Oke, kita akan coba deh. Kita lihat di bagian isinya ini. Oh, ini udah yang Debian 13 ya. Kita lihat Debian 13 2. Oke, seperti ini ya. Tuh kan. Jadi ini untuk ketika kita itu install Debian yang ini itu di sini kayak dia itu lupa ya untuk centang EV gitu ya. Oke, saya lupa teman-teman. Jadi kita akan coba reset dulu ya teman-teman. Kita reset teman-teman. Di sini kita close dulu aja ya. Kita close power off. Oke. Nah, kita reset dulu teman-teman. Jadi tidak setting EV-nya gitu teman-teman. Kita klik kanan setting, benahi di sini. Wah, sayang sekali teman-teman. Di sini tadi kita kelupaan ya, cancel. Kita delete dulu aja ya. Kita delete, kita remove teman-teman. Delete virtual machine ya. Jadi biar bersih. New, kita ulangi ya. Debian 13 folder yang tadi teman-teman. Author, OS, virtual, select folder. Oke, ISO-nya kita langsung ke sini teman-teman. Di sini kita taruh ya, Rahman Cyber 1 2 3 4. Di sini ada port K. Wih, oke. Next, di sini kita use AV ya. Ini kita taruh kasih 2. Di size-nya kita turunin jadi 10. Oke, next, finish. Oke, dia akan warming up. Oke, kita lihat ya. Harusnya ketika kita udah centang FV di situ dia akan ke nah, tenang ya teman-teman. Jadi sudah ya. Jadi sesuai ini. Kita ke graphical install teman-teman. Jadi biar ini sesuai dengan kalau kita itu install. Karena aku nggak kebiasa ya install yang tadi teman-teman. Jadi kita biasanya pakai ini teman-teman, seperti ini yang GUI. Oke, kita full kan. Nah, seperti ini biar kelihatan teman-teman. Kita next continue. Oke, United status. Oke. Kita ini ngawur aja ya teman-teman. American English. Oke. Yang jelas kalau misalnya kalian itu install di PC fisik ya, jadi bukan virtual. Nah, kalian bisa yang tadi teman-teman jangan ngawur ya. Jadi kalau misalnya itu kalian memang PC kalian berada di Indonesia ya, kalian pilih yang Indonesia teman-teman, seperti itu. Karena itu nanti akan berguna ketika kalian ngisi-ngisi sesuatu gitu lah ya teman-teman. Gitu. Kita tunggu ini konfigurasi network seperti biasa. Tetapi di sini memang tidak jauh beda ya sama ketika kita install di sini di PC. Hostname kita kasih Rahman Cyber Landing. Oke, next continue. Domain name itu kita kosongkan. Oke, password ya. Kita kasih password saja ya. 1 2 3 4 biar gampang ingat. Di sini full name-nya kita kasih PC. Oke, nice. Passwordnya kita kasih sama aja deh ya. Oke, nice. Eastern. Oke, salah seharusnya tadi yang Asia ya. Oke, partition disk nih teman-teman. Jadi udah masuk ke sini. Nah, cepat banget ya. Padahal ini tadi kita taruhnya di hard disk ya teman-teman. Jadi bukan di SSD. Kita guided use entire disk. Next, di sini karena udah kayak gini mungkin ini ada perbedaan kalau kalian install di PC PC fisik ya. Next, all partition. Ini aku biasanya gini teman-teman. Jadi kalau misalnya install di Linux biasanya all files itu jadi satu partition teman-teman. Jadi bukan jadi beberapa. Biasanya ya teman-teman karena di sini ya recommended gitu kan. Cuman kalau misalnya kalau kalian itu lihat di Chromebook ya, Chromebook dia itu ada ini nih. Jadi ada bagian home-nya gitu ya, separated. Nah, di sini aku buat all files di dalam satu partisi saja teman-teman. Next. Oke. Nah, di sini finish ya, finish. Oke, next. Write change. Yes ya teman-teman. Oke, nice. Oke, dia akan langsung install base sistemnya teman-teman di sini. Oh ya, BTW di sini kita sebenarnya sebelumnya juga kita pernah cobain ya install Debian 13 itu di iPadOS gitu ya. Dan ternyata itu kita mengalami kegagalan ya, kegagalan besar gitu ya. Dan videonya udah kita rekam sebenarnya ya, kita rekam teman-teman. Oke, entahlah nanti di sini kita belum upload ya di Rahman Cyber Channel gitu ya. Kalau ini kan di quick search ya, bagaimana caranya kita menginstal Debian 13 di virtual machine VirtualBox ya. Dan ya seperti ini. Jadi cukup gampang ya teman-teman ketika kita install di VirtualBox. Ini sebenarnya VirtualBox ini dia misalnya kalau ada OS yang baru ya, distro Linux yang baru, di situ kita bisa testing ya, testing dulu dia harus ke PC. Kita bisa testing ke VirtualBox atau virtual machine yang lainnya teman-teman. Di sini VirtualBox ini sebenarnya merupakan mesin virtual pertama yang di sini aku gunakan ya teman-teman. Udah sejak lama ya VirtualBox itu yang
pertama kali, teman-teman. Sekilas info saja ya. Jadi VirtualBox itu yang pertama kali. Dulu saya gunakan ya untuk mesin virtual dan dulu masih tampilannya masih belum kayak gini nih. Ini udah bagus banget ini VirtualBox sekarang. Oke, kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, cepet banget nih. Tidak terasa. Scan extra installation media. Jadi scanning your media. You have option scanning additional package. APT normal bisa skip. Kita bisa skip ya sebenarnya teman-teman untuk scan extra installation media. Dan kita no saja teman-teman biar cepat. Unit status ya di sini. Oke, Debian. Oke, alright. The proxy ini kita continue aja sudah. Konfigurasi apt ya. Oke, sepertinya bakal lama teman-teman, kita pause dulu aja. Oke, sudah selesai teman-teman. Di sini ada supply statistik. Kita no saja ya. Jadi kita tidak partisipasi ya. Sebentar. Di sini oke, kita kasih ini dia mouse integration ya teman-teman. Jadi tadi itu nggak mau nih mouse-nya. Oke, kita close ya. Sini kita continue. Ini kenapa nih? Sebentar. Oke, ini terjadi error teman-teman. Oke, ini udah 86, ternyata besar ya. Oke, kenapa ini tadi? CTRL, ALT, ini cancel ya, cancel teman-teman. Di sini mouse integrationnya ini ya. Aku nggak tahu nih kenapa nih. Tetapi di sini nggak mau. Nah, ini nggak mau teman-teman di sini. Kita coba full mode ya. Switch sama nih. Dan ini untuk keyboard dia juga nggak mau teman-teman. Tuh kan? Oke, terjadi error ya teman-teman. Di sini CTRL, Windows F12, kacau ini teman-teman. Kita close dulu lah, save. Oke, kita save dulu. Ini sepertinya itu kan dia sedang saving VM state. Aku tahu kenapa di sini terjadi hal semacam ini ya. Jadi di bagian konfigurasi dia bisa ngeheng kayak gitu teman-teman. Dan apakah karena terlalu berat ya? Kita nggak tahu ya. Kita start lagi karena tadi kita udah save ya. Nah di sini restoring ya teman-teman. Oke, semoga aja tuh kan. Berarti dia tadi itu ngeheng teman-teman. Jadi kita harus close ya, harus close di situ. Oke, di sini ya karena full screen ternyata di bawah ya. Oke, kita cancel ya teman-teman. Nah di sini next ya. Ternyata tadi itu kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain ya teman-teman, ternyata tadi itu ya error karena dia ngeheng. Next, media room label kita official net with press enter ya, and press enter ya. Back. Oke, setelah itu kita masuk ke pemilihan desktop environment teman-teman. Dan tadi sebenarnya pernah sorry. Tadi itu nge-lag lagi teman-teman. Jadi macet dan kita reset ya. Jadi di sini kita reset ulang lalu kita mulai dari awal teman-teman instalasi. Dan ini udah berhasil sampai ke sini. Kita pilih Genome ya. Continue. Ini jujur aja ya teman-teman ya. Itu lama banget ya. Lama banget teman. Kayaknya ini download ya, aku nggak tahu. Tapi yang jelas ini cukup lama ya teman-teman. Jadi kalian perlu sabar. Yang penting itu tadi jalan ya. Kalau udah jalan tidak nge-lag ya teman-teman di situ. Beda kalau misalnya di itu tuh mandek ya, gitu bro. Oke, ini proses finishing installation teman-teman. Jadi ini udah proses akhir. Itu disabling netness ctn short slits. Oke, lumayan ya, lumayan lama. Oke, sudah selesai. Di sini installation is complete, teman-teman. Jadi kita bisa klik continue di sini, teman-teman. Klik continue untuk reboot ya. Ini untuk auto memulai sistem. Klik continue. Oke, ini sudah clean up. Oke, unmounting file system dan langsung. Oh ya, di sini udah ya. Ini tadi kita udah pakai yang oke, terlihat. BTW tadi kita pilihnya Genome ya. Oke teman-teman, dan di sini kita sudah berhasil teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ini mantap ya. Oke teman-teman, jadi ini kita udah berhasil melakukan instalasi. Tinggal ini seperti apa? Kita lihat. Kita masukkan passwordnya 134 enter. Oke, kita coba lihat di bagian task manager. Ini udah 86 513. Terus untuk performanya kita lihat ini di 3 ya. Ini Ethernet dia nyala, GPU karena kita pakai ini juga teman-teman. Ini dia nyala terus ya. Kita pakai internal GPU. Oke, welcome to Debian GNU Linux 13. Nah, kita bisa take tour. Nah, let's begin. Get new. Ngeri ya. Powerful search, organize workspace, swipe up, swipe down. Wah, kalau untuk layar sentuh enak ini. That's it. Oke, close. Wih, sih di atas ini teman-teman. Di sini. Wah, ini yang biasa ya.
Nah ini dia, ini di bagian ini wired. Karena tadi kita setting bagian ini ya, di bagian sini kalau kalian lihat ini klik kanan teman-teman, klik kanan ini adalah network setting. Oke, jadi di bagian sini itu kita pakai bright. Tadi pada awalnya itu NAT ya, kita kasih bright adapter sehingga ini kita untuk menjembatani ke sini ya. Jadi seakan-akan kita pakai wired seperti itu teman-teman, sesuai ini Realtek Gaming kayak gitu teman-teman. Jadi ini bisa wired. Oke, di bagian setting ya. Oke, connected ya, Bluetooth, bagian display. Oke, resolusinya segini. Terus bagian sound, power, multitasking. Oke. Nah, ini bagian wallpaper biasanya memang agak berbeda ya. Ini ya kemungkinan besar untuk pengalaman penggunaan ini akan berbeda ya sama yang ketika kita itu kita pakai PC yang bukan virtual. Nah, ini default apps-nya, teman-teman, yang udah install di sini ya. Ini notifikasi, online, search, oke, color manage. Ini bagian mouse, bagian keyboard. Untuk bagian printernya, ini desainnya rounded ya, teman-teman. Oke, ada network di sini dan yaps, ini dia mengambil ya prosesor yang sama, teman-teman. Di sini 1,9 GB. Ini disk kapasitinya 11 GB. Oke, close dan kita ke all apps ya seperti biasa. Di sini show apps. Nah ini dia teman-teman, ini misalnya kita mau jalankan LibreOffice Writer ya, tuh langsung ya teman-teman, LibreOffice. Oke gitu bro, close ya. Terus untuk software centernya dia nggak ada sih. Ini sistem monitor sesuai ya untuk CPU nya teman-teman, 2 CPU tuh. Ini kayak Core 2 Duo kalau dulu. Memori, network disk, kita close dulu. Nah tadi ini ada nih, biasanya Genome Software Center ya, di ini dia. Wih, dia macet ya. Ini nggak mau diklik ya. Yaps, macet teman-teman. Ini malah Firefox HSR yang dia mau diklik. Oke dah, seperti itu. Yang penting kita udah instalasi teman-teman di sini untuk Debian Plus. Untuk Debian 13. Nah, klik pada bagian software, nge-lag ya, nge-lag. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Bye.